Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 TPKI akan mempresentasikan tentang kutipan dan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama Nazilatu An-Ni'mah, yang kedua Robi'atul Adawiyah, yang ketiga Maftuhah Alfi Sa'adah, yang keempat Diah Ayu Putri Karisma, yang kelima Indra Cahyono, dan yang keenam Aura Aulia. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah proses mengambil perkataan, kalimat, ide, serta pendapat yang bersumber dari buku maupun karya ilmiah lain. Fungsi kutipan: 1. Sebagai landasan teori. Yang kedua, sebagai penguat pendapat penulis. Ketiga, sebagai penjelas suatu uraian. Keempat, sebagai bahan buku untuk menunjang pendapat itu. Dan yang kelima, fungsi utama kutipan dalam karya tulis ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Tujuan kutipan. Kutipan bertujuan sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Jadi penulis suatu karya ilmiah tidak perlu menghabiskan waktunya untuk menyelidiki hal yang telah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Mereka cukup mengutip karya dari penulis lain tersebut. D. Prinsip-prinsip kutipan. 1. Penulis jangan terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun akan menjadi suatu himpunan kutipan, karena mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. 2. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. 3. Penulis dilarang memperbaiki kesalahan kata, kalimat, ejaan, dan lain-lain dalam teks. 4. Dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. 5. Penulis tidak diperbolehkan mengubah kata-kata dan makna dari aslinya. E. Jenis kutipan dan cara mengutip. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang persis atau sama dengan sumber aslinya tanpa adanya perubahan. Kutipan langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang kedua, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyadur dan mengambil ide dari suatu sumber serta menuliskannya dengan kalimat atau bahasa. A. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Cara mengutip. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan 2 spasi. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip. Dalam tanda kurung, ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Berikut merupakan contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris. B. Kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Cara mengutip. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks jarak 3 spasi. Yang kedua, jarak antar baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga,
Dimulai 5-7 ketukan dari batas tepi kiri sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Yang keempat, sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. Yang kelima, kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Berikut merupakan contoh kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. 2. Kutipan tidak langsung. Cara mengutip: yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Yang ketiga, semua kutipan harus dirujuk. Yang keempat, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Yang kelima, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang keenam, sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah selesai diberi sumber kutipan. Berikut merupakan contoh kutipan tidak langsung. Yang kedua, daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan yang berisi tulisan di akhir sebuah karya ilmiah atau setelah bagian penutup yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit yang bersumber dari buku, makalah, maupun artikel di majalah atau koran. Melalui daftar kepustakaan yang disertakan pada akhir tulisan itu, para sarjana atau cendekiawan dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesungguhnya mempunyai pertalian dengan isi pembahasan itu, dan apakah bahan itu dikutip dengan benar atau tidak. Selain itu, pembaca juga dapat memperluas horizon pengetahuannya dengan bermacam-macam referensi dari sumber tersebut. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, untuk memberikan arah bagi pembaca yang ingin meneruskan lebih jauh pemikirannya yang telah ditulis dalam karya tulis tersebut, atau digunakan untuk melakukan pengajakan ulang terhadap sumber aslinya. Yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Yang keempat, untuk menjaga profesionalitas kita terhadap tulisan yang kita buat. C. Tujuan daftar pustaka. Untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikirannya sendiri, tetapi juga mendapatkan rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang lain. D. Unsur-unsur daftar pustaka. 1. Nama penggarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku termasuk judul tambahannya. 3. Data publikasi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetekan, keberapa nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama, majalah, jilid, nomor, dan tahun terbit. E. Metode penulisan daftar pustaka. 1. Metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C.
dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, baik di penulisan daftar pustaka maupun citasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italics. Metode yang kedua, metode Van Chauver. Cara menulis daftar pustaka dengan metode Van Chauver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak perbedaan sangat jelas, dan kebanyakan citasi jurnal ilmiah mengacu pada cara menulis daftar pustaka dengan metode Van Chauver. Metode penulisan daftar pustaka yang mengikuti metode Harvard mayoritas diikuti oleh penulis karya tulis ilmiah, seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Secara umum, juga mengikuti cara menulis daftar pustaka yang sudah umum bahkan tidak mengikuti kedua metode tersebut, metode Harvard dan Van Chauver. F. Syarat dan teknik penulisan daftar pustaka. A. Syarat penulisan daftar pustaka. Yang pertama, bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang, kecuali nama Cina. 2. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 3. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. 4. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. 5. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. 6. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. B. Teknik penulisan daftar pustaka. A. Penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. B. Menulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diikuti dengan nama depan. C. Tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. D. Tulis judul buku dengan memberikan garis bawah atau cetak miring. Setelah judul buku, kemudian diberikan tanda titik. E. Tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2. Kemudian, setelah nama penerbit, diberikan tanda titik. F. Bila akan digunakan 2 sumber pustaka atau lebih dengan pengarang yang sama, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, kemudian diikuti dengan buku yang baru terbit. Pada kedua sumber pustaka itu, dibubuhkan tanda garis panjang. G. Bila daftar pustaka berasal dari sumber internet, maka dapat ditulis seperti yang disarankan oleh Sofia tahun 2002, di mana komponen bibliografi online tersebut ditulis sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang. Kedua, tanggal revisi terakhir. 3. Judul makalah. 4. Media yang memuat. 5. URL yang tersedia dari protokol atau situs atau path atau file. Yang keenam, tanggal akses. H. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari buku. Pertama, penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu. Setelah nama belakang ditulis, beri tanda koma. Kemudian dilanjutkan dengan nama depan. Kedua, tahun pembuatan atau penerbitan buku. Ketiga, judul bukunya. Ingat, ditulis dengan menggunakan huruf miring. Setelah judul, gunakan tanda titik. Keempat, tempat diterbitkannya. Setelah tempat penerbitan, gunakan tanda titik 2. Dan yang kelima, penerbit buku. Diakhiri dengan tanda titik. Berikut merupakan contoh-contoh penulisan dari daftar pustaka
mulai dari penulisan dengan jumlah penulis lebih dari 1 orang, penulisan tanpa nama, dan contoh-contoh penulisan dari berbagai sumber seperti makalah, internet, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai kutipan dan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.